Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Randas Helna Nelis, MPD, dan teman-teman semua yang semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naisha Nur Kumala dengan NIM 23 12 10 135. Saya dari kelas PAI 4D. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas di landasan pengembangan kurikulum kali ini? Yang bakal dibahas itu ada hakikat landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, serta landasan organisatoris. Pembahasan pertama yaitu hakikat landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu landasan dari pengembangan kurikulum, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari landasan dan pengembangan kurikulum. Jadi, landasan itu adalah suatu dasar, tumpuan, atau alat yang menjadi titik tolak suatu pijakan. Nah, sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses yang mengaitkan suatu komponen komponen kurikulum lainnya agar kurikulum menjadi lebih baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum adalah dasar-dasar yang menjadi gagasan atau asumsi yang menjadi sandaran dalam mengembangkan kurikulum. Materi yang kedua yaitu tentang tujuan landasan pengembangan kurikulum. Di sini aku punya 4 tujuan. Tujuan yang pertama itu memberikan pedoman bagi pengembangan kurikulum. Nah, karena landasan yang kuat memastikan bahwa perencanaan kurikulum itu bisa menjadi berkualitas dan baik. Gitu. Nah, yang kedua ada membantu pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dengan adanya landasan ini memastikan bahwa kurikulum ini mampu mencapai tujuan pendidikan dan tujuan kehidupan. Gitu. Yang ketiga ada menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat ada membantu evaluasi dan perbaikan kurikulum. Nah, selanjutnya, materi ketiga yaitu tentang manfaat landasan pengembangan kurikulum. Di sini ada 5 manfaat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Karena jika landasannya kuat, kurikulum dapat dikembangkan secara sistematis dan berkualitas. Nah, yang kedua adalah membantu guru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena guru memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam pendidikan. Karena landasan yang kuat memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, itu ada membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum, sistem pendidikan dapat menjadi adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman secara kebutuhan peserta didik. Nah, teman-teman, pembahasan yang kedua itu tentang landasan filosofis. Nah, apa sih landasan filosofis? Landasan filosofis itu landasan yang berdasar atau bersifat filsafat. Artinya, landasan pengembangan kurikulum harus berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi landasan filosofis. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan dan arah pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip yang menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum.
Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat itu ada 3. Pertama, meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pengambilan kurikulumnya. Ketiga, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu jadi pembahasan tentang pengertian dan tujuan serta manfaat dari landasan filosofis. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri landasan filosofis. Landasan filosofis ini punya ciri-ciri, teman-teman. Nah, ciri-ciri pertama itu ada landasan filosofis ini ternyata berfokus pada aspek filosofis dan pandangan hidup. Yang kedua, menggunakan teori filosofis dan analisis dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup landasan filosofis. Nah, apa aja sih ruang lingkupnya? Di sini ada 3 ruang lingkup landasan filosofis. Pertama, analisis. Nah, filosofis ini membahas tentang tujuan dan arah pengembangan kurikulum. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai dan prinsip. Nah, buat apa? Agar menjadi dasar dari pengembangan kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum yang berdasar pada landasan filosofis yang kuat. Nah, ada macam-macam dari landasan filosofis nih guys. Itu ada 6. Yang pertama ada landasan esensialisme. Landasan ini berpendapat bahwa pendidikan harus fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan yang esensial dan fundamental. Yang kedua, landasan perennialisme, yaitu landasan yang berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang abadi dan tidak berubah. Nah, yang ketiga adalah landasan progresivisme. Nah, pendidikan itu harus berfokus pada pengembangan keterampilan pengetahuan yang relevan pada masyarakat modern. Yang keempat itu ada filosofis konstruktivisme. Landasan ini berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan dibangun oleh siswa melalui proses belajar yang aktif dan konstruktif. Yang kelima itu filosofis humanis. Filosofis humanis ini berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik. Dan yang terakhir itu yang keenam, ada filosofis realisme. Filosofis realisme ini berpendapat bahwa pendidikan itu harus berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang relevan pada kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kenapa filosofis ini jadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Karena filosofis membantu dalam tujuan dan pengembangan kurikulum, serta dapat mengidentifikasi nilai-nilai prinsip yang menjadi dasar-dasar dalam pengembangan kurikulum. Serta filosofis ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang paling tepat dalam pengembangan kurikulum. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang landasan psikologis. Apa sih landasan psikologis? Nah, kan kita udah tahu tuh, landasan adalah dasar yang menjadi acuan. Nah, yang sekarang psikologisnya. Psikologis itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Jadi, mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologis, karena psikologis ini bisa menjadi acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Selanjutnya, pembahasan kedua dari landasan psikologis yaitu tujuan dan fungsi. Jadi, ada beberapa tujuan dari landasan psikologis. Yang pertama, memahami peserta didik. Karena tadi kan pengertian psikologis itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi nggak heran kalau misalnya tujuan dari landasan psikologis itu memahami peserta didik. Nah, yang kedua itu ada mengoptimalkan proses pembelajaran. Terus yang ketiga ada
menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif. Selanjutnya, yang keempat, atau ini yang terakhir, yaitu ada penyesuaian kurikulum. Kenapa? Karena landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum bertujuan agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi dari landasan psikologis, yaitu adalah memilih peserta didik dalam aspek menentukan metode dan gaya belajar yang tepat untuk digunakan para peserta didik. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat itu ini ada 5. Yang pertama, kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, karena psikologis ini memahami karakter, jadi sangat bermanfaat dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu ada proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menciptakan pendidikan yang inklusif. Nah, landasan psikologis ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, landasan ini itu berfokus pada para peserta didik. Nah, ciri-ciri yang kedua, landasan ini itu menerapkan prinsip-prinsip psikologi belajar. Nah, yang ketiga itu ada menyesuaikan dengan perbedaan individual. Maksudnya apa? Nah, maksudnya landasan psikologis ini mengakui bahwa setiap manusia atau setiap peserta didik itu unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk seluruh peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, yang kelima, yang terakhir, mengacu pada psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Nah, yang kelima, pembahasan tentang ruang lingkup landasan psikologis. Landasan psikologis ini memiliki beberapa ruang lingkup. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Kenapa? Karena landasan psikologis memahami bagaimana siswa mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang kedua ada perkembangan emosi dan sosial. Yang ketiga ada motivasi dan minat. Yang keempat itu pembelajaran dan pengajaran. Nah, ada macam-macam landasan psikologis. Yang pertama itu ada psikologis perkembangan, yaitu memberikan pemahaman tentang tahapan perkembangan peserta didik yang membantu dalam membentuk konten dan tingkat kesulitan kurikulum. Nah, yang kedua itu ada psikologi belajar. Apa sih psikologi belajar? Nah, tadi kan disebutnya juga tuh psikologi belajar. Nah, psikologi belajar ini membantu dalam memahami bagaimana peserta didik belajar, termasuk gaya belajar, motivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajaran. Jadi, psikologi belajar itu sangat berfungsi di psikologi pendidikan. Nah, yang terakhir, kenapa psikologis menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Itu karena landasan psikologis dapat membantu mengembangkan kurikulum yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang landasan sosiologis. Nah, apa sih landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum? Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik dasar dalam pengembangan kurikulum. Gitu guys, landasan ini terus didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan hakikat,
dan martabat manusia. Artinya, kurikulum itu harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai sosial dan budaya, perubahan sosial, gitu. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi landasan sosiologis. Tujuan utama landasan sosiologis adalah untuk memastikan bahwa kurikulum mampu menghasilkan peserta didik yang siap berkontribusi secara positif di masyarakat. Nah, terus fungsinya yaitu adalah menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, ada menjadi pedoman dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menentukan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat landasan pengembangan kurikulum. Nah, apa aja sih manfaatnya? Nah, pengembangan kurikulum ini menjadi relevan dan kontekstual. Jadi, landasan sosiologis ini mengembangkan kurikulum agar kurikulum ini menjadi lebih relevan dan kontekstual. Terus, dari manfaatnya juga, itu ada pendidikan itu bisa berkontribusi secara efektif dalam pembangunan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri landasan sosiologis. Apa aja ciri-cirinya? Ciri-ciri landasan sosiologis di sini ada 4. Yang pertama, landasan sosiologis ini berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat. Yang kedua, landasan sosiologis ini memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, landasan sosiologis sangat adaptif terhadap perubahan sosial. Yang keempat atau yang terakhir, jadi landasan sosiologis ini mengutamakan pengembangan keterampilan sosial para peserta didik. Nah, apa aja ruang lingkup landasan sosiologis? Yang pertama itu ada struktur sosial masyarakat. Yang kedua, nilai sosial dan budaya. Yang ketiga, mobilitas sosial. Yang keempat, perubahan sosial. Dan yang kelima, interaksi sosial. Seperti landasan-landasan lainnya, landasan sosiologis juga bermacam-macam. Yang pertama, ada sosiologis pendidikan. Sosiologis pendidikan ini mempelajari hubungan pendidikan dengan masyarakat. Kedua, ada sosiologis kurikulum. Sosiologis kurikulum mempelajari pengaruh faktor-faktor sosial terhadap pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada sosiologi pembelajaran, yaitu sosiologi yang mempelajari interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, kenapa sih landasan sosiologis ini bisa menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Karena pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat. Jadi, kurikulum ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu guys, karena peserta didik merupakan anggota masyarakat yang perlu disiapkan untuk berperan aktif dalam berkehidupan masyarakat. Nah teman-teman, kita udah masuk ke pembahasan kelima, yaitu landasan IPTEK. Apa sih landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum? Nah, landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum adalah maksudnya kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi. Nah, apa sih tujuan dari landasan IPTEK ini? Tujuan dari landasan IPTEK ini ada 3. Yang pertama,
meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, mengembangkan inovasi dan kreativitas. Maksudnya landasan iptek bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, sehingga meningkatkan kemampuan dan daya saing yang besar. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, itu ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Karena dengan mengembangkan landasan iptek itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan iptek. Nah, selanjutnya itu fungsi. Apa aja nih fungsi dari landasan iptek ini? Nah, fungsinya yaitu mengembangkan pengetahuan teknologi, karena landasan iptek ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan teknologi dalam berbagai bidang, sehingga pengetahuan dapat berdaya saing. Terus, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan riset dalam pengembangan. Terus, selanjutnya yaitu fungsi dari pengembangan iptek. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia, karena landasan iptek berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dari berbagai bidang, sehingga meningkatkan kemampuan dan daya saing. Nah, yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Dengan mengembangkan landasan iptek, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kemampuan. Dan yang selanjutnya yaitu ada manfaat iptek. Nah, manfaat iptek ini sangat luas dan beragam. Jadi, apa aja manfaat dari landasan iptek ini? Yang pertama ada meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Yang keenam, meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, meningkatkan kemampuan inovasi. Nah, landasan iptek juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, mengutamakan inovasi dan kreativitas. Yang keempat, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Maksudnya, disiplin ilmu untuk mengembangkan dan menerapkan iptek. Yang kelima itu mengutamakan keamanan dan keselamatan. Yang keenam, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, mengutamakan kerjasama dan kolaborasi. Yang ke-8 ada mengutamakan pengembangan sumber daya manusia. Yang ke-9, mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian. Dan yang terakhir atau yang ke-10, itu ada mengutamakan etika dan moral. Nah, banyak banget ya ciri-ciri dari landasan iptek ini. Nah, terus apa aja ruang lingkup dalam landasan iptek ini? Ruang lingkup dalam landasan iptek ini ada teknologi, informasi, dan komunikasi. Ada teknologi industri, ada teknologi kesehatan, ada teknologi lingkungan, ada teknologi bidang sosial dan ekonomi, serta ada teknologi bidang budaya dan pendidikan. Nah, kenapa landasan iptek ini menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Karena landasan iptek mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Karena landasan iptek membantu siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Terus,
landasan iptek juga mengembangkan pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga atau yang terakhir, itu karena landasan iptek meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, iptek ini membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam mengembangkan solusi untuk masalah yang kompleks. Nah, teman-teman, kita udah memasuki pembahasan ke-6 atau pembahasan terakhir. Ini pembahasan tentang landasan organisatoris. Nah, apa sih landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Jadi, landasan organisatoris adalah kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, landasan organisatoris merupakan asas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari landasan organisatoris. Yang ke-1 atau yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan motivasi anggota organisasi. Nah, selain tujuan, tadi juga fungsi. Nah, fungsinya itu ada 7. Yang pertama, itu ada meningkatkan Yang pertama ada pengelolaan struktur organisasi. Nah, karena landasan organisasi ini membantu dalam pembentukan struktur organisasi dalam pengembangan kurikulum agar menjadi efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya. Nah, pengelolaan sumber daya ini maksudnya landasan organisasi ini bisa membantu pengembangan kurikulum dalam mengelola sumber daya, keuangan, dan teknologi. Ketiga ada pengelolaan proses. Yang keempat ada pengelolaan komunikasi. Yang kelima ada pengelolaan perubahan. Yang keenam pengelolaan kualitas. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan resiko. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari landasan organisatoris. Nah, yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Landasan organisatoris membantu meningkatkan efisiensi dan pengelolaan organisasi. Selanjutnya ada meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan. Terus yaitu ada di dalam landasan organisatoris itu ciri-ciri sama seperti landasan-landasan lainnya. Yang pertama itu struktur organisasi. Jadi, landasan organisatoris itu harus memiliki struktur organisasi agar jelas dan terstruktur. Yang kedua ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini diharapkan dapat lebih efektif dan memotivasi anggota-anggota organisasi atau memotivasi para peserta didik. Ketiga itu ada sumber daya. Nah, landasan organisatoris ini memiliki pengelolaan sumber daya yang efektif, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Yang keempat yaitu ada budaya organisasi. Yang kelima ada sistem dan proses. Maksudnya, landasan organisatoris memiliki sistem dan proses yang efektif dapat membantu mencapai tujuan organisasi dan pengelolaan proses yang baik. Gitu. Selanjutnya, sama seperti landasan-landasan sebelumnya, landasan organisatoris juga memiliki ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang pertama yaitu
struktur organisasi, kepemimpinan dan manajemen, sumber daya, budaya organisasi, sistem dan proses, pengembangan organisasi. Sepertinya sama dengan ciri-ciri landasan. Maksudnya mungkin yang membedakan ciri-ciri landasan organisatoris itu harus ada struktur organisasinya, harus ada pemimpinnya, harus ada sumber dayanya, harus ada budaya yang kuat agar bisa memotivasi anggota, terus ada sistem dan prosesnya gitu. Nah, terus yang terakhir nih, kenapa sih organisatoris ini menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Nah, karena landasan organisatoris ini memiliki struktur organisasi yang jelas, jadi pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan lebih efisiensi dan efektif. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas. Jadi landasan organisatoris ini membantu memastikan bahwa kurikulum dapat dikembangkan dan memiliki kualitas yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada meningkatkan partisipasi. Organisatoris ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terkait seperti guru, siswa, orang tua dapat berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang terakhir ada meningkatkan keterlibatan masyarakat. Nah, dengan memiliki struktur organisasi yang jelas, pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong berikan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan pengucapan dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.